Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau meminta kami menjadi pembantu, menjadi abdi-Mu. Supaya kami memperhatikan orang-orang yang miskin, terlantar, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang kesepian, orang yang ketakutan, orang yang kecemasan. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi penolong bagi setiap orang yang membutuhkan itu, bagi kami semua, bagi masyarakat. Semoga kami berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, sungguh mengharukan 4.000 orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan selama 3 hari mereka tidak makan. Dan Yesus mempunyai kepedulian itu, memperhatikan hal tersebut. Lalu ia bertanya kepada para rasul, bagaimana kita harus memberi makan ini? Dan para rasul mengatakan, bagaimana mungkin orang sebanyak ini kita beri makan? Hampir impossible, hampir tidak mungkin. Tapi Yesus bertanya, ada berapa roti? 7 roti. Angka 7 merupakan angka kesempurnaan. Lalu Yesus berdoa, dan Yesus meminta kepada para rasul untuk membagikan kepada orang lain. Jadi sekali lagi kita jangan berpikir seolah-olah dengan berdoa lalu begitu banyak muncul rotinya, tidak. Tapi justru ketika dibagikan itu menjadi sisa 7 bakul. Untuk orang sekitar 4.000 orang. Incredible, bayangkan. Dan ini bukan sesuatu yang mitos, tapi sesuatu yang nyata, yang sungguh terjadi dan diterekam oleh para rasul. Diwartakan bahwa itu pernah terjadi dan Yesus melakukan itu. Juga terhadap ikan. Ya, bayangkan ikan berarti apa? Harus sudah dimasak dulu kan? Bagaimana masak 4.000 orang ikan? Untuk 4.000 orang ikan bagaimana dimasak? Pasti udah matang. Roti juga pasti udah matang. Jadi bukan sesuatu yang yang mentah atau apa, tapi sudah matang, sudah digoreng atau sudah direbus, sudah diapakan. Saudara, nothing impossible. Yesus memenuhi semua kebutuhan fisik kita. Apapun juga. Yesus care dan peduli dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah menelantarkan kita. Hanya kita yang seringkali menelantarkan Yesus. Kita tidak peduli, kita tidak percaya pada Yesus. Ya tentu saja Yesus meminta kita untuk bekerja keras, pasti itu. Supaya kita bisa mendapatkan dengan kemampuan, dengan bakat, dengan talenta kita harus bekerja keras untuk mendapatkan itu. Tidak hanya sekedar menggantungkan pada Tuhan, tidak bisa begitu, tapi harus dengan kerja keras. Maka Yesus meminta, ada berapa roti di dengan kamu? Ini kerjasama antara kita dengan, tidak berarti lalu kita diam saja Tuhan datang. Tidak bisa juga. Tapi yang jelas Tuhan care. Jadi ketika kita membagikan dan yang kita miliki itu kita bagikan lalu semakin banyak melimpah. Maka saya ingat kisah tentang seorang pemuda itu, siapa namanya saya lupa persis. Dengan kepandaiannya dia sejak kecil sudah berpikir untuk menjadi kaya bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dibagikan kepada orang lain. To earn is to give. Mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin supaya diberikan kepada orang lain. Dan ini sungguh luar biasa. Ya. Dan itu menjadi sumber kebahagiaan dan sumber ketentraman, sumber kedamaian kita. Percayakah kita bahwa ketika kita memberikan tidak akan habis dan nyata masih sisa 7 bakul? Tanda kesempurnaan. Tanda melimpahnya pemberian Tuhan yang tanpa habis-habisnya. Saudara, mungkin saya hanya mengatakan
mungkin orang menganggap ya saya omongkan hanya sekedar ngomong saja. Apakah itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita sungguh-sungguhnya kalau kita percaya pada Tuhan? Dan itu kalau kita imani pasti terjadi menurut saya. Saya yakin itu. Kalau kita imani, kita yakini. Dan kita mohonkan bahwa itu berasal dari Tuhan. Dan sungguh-sungguh diberikan kepada orang lain. Dan ternyata memang bisa. Itulah yang terjadi. Tentu saja ada orang yang kaya untuk kepentingan dia sendiri. Untuk nafsu syahwatnya dia sendiri. Betul juga. Untuk memperkaya diri. Untuk bahkan menipu orang lain. Bisa jadi. Maka mari saudaraku terkasih, kita mengubah cara pandang mindset kita. To earn is to give. Dan ketika kita punya daya kemampuan untuk membagikan itu kepada orang lain, itu suatu anugerah yang luar biasa. Bukan hanya dalam soal uang, materi, makanan, apa saja. Ya. Maka tak akan habis-habisnya. Ya. Kalau kita perhatikan seorang Anna Avanti, seorang yang desainer pakaian-pakaian yang Jawa yang luar biasa, kebaya dan seterusnya. Ketika dia sudah mau mulai populer, lalu dia menggunakan kepopuleran itu tidak jelek. Bahwa dia juga ingin populer, betul, tapi itu dibagikan kepada orang lain. Dia mendirikan restoran, dia mendirikan tempat singgah untuk orang-orang sakit dan segala macam. Lalu kekayaannya itu dibagikan pada orang lain dan akhirnya begitu banyak orang terbantu. Ya. Menjadi populer tidak jelek, tetapi bagaimana kepopuleran itu dipakai untuk membantu orang lain, untuk membuat orang lain menjadi hidup, menjadi mandiri, menjadi bertemu Tuhan. Semoga mindset kita harus berubah. Anak muda kita sekarang tidak hanya saya menjadi dokter, saya menjadi orang kaya, menjadi YouTuber yang kaya dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi kekayaan kita mau saya bagikan kepada orang lain, siapapun juga. Semoga Anda dan saya yakin akan kebaikan Tuhan dalam diri kita dan kita bagikan kepada orang lain. Semoga mindset kita, cara pikir, cara pandang, cara hidup kita bagikan kepada orang lain, demi orang lain, untuk orang lain. Man for God and man for others. Manusia diciptakan untuk Tuhan, tetapi juga untuk sesama. Sekali lagi, bukan hanya di bidang makanan, materi, benda, tapi juga dalam bidang spiritual. Semoga Tuhan memberkati kita dan mengubah cara pikir dan cara pandang kita untuk menjadikan orang lain lebih baik daripada kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.